Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku sekalian. Selamat datang di channel Alunan Pagi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 4 orang yang masuk surga tanpa hisab. Yuk disimak sampai habis. Semua orang pasti ingin masuk surga, apalagi masuk surga tanpa hitungan amal. Karena salah satu di antara suasana mencekam pada hari kiamat adalah pada saat timbangan amal. Imam Ghazali dalam kitabnya yaitu Muqaffashatul Qulub halaman 65. Dan Nabi Muhammad bersabda, ketika hari kiamat datang akan ada 4 orang yang masuk surga tanpa hisab, yaitu orang alim yang mengamalkan ilmunya, orang berhaji, dan dia yang tak pernah berkata-kata keji, dan orang fasik sampai meninggal, tentara yang menggugur mati syahid di medan pertempuran dalam menegakkan kalimat Islam, dan orang yang dermawan yang membelanjakan hartanya kepada yang halal dan menafkahkannya di jalan Allah tanpa diikuti sikap ria. Mereka saling berbantah-bantahan pertama yang memasuki surga. Setidaknya ada 4 orang yang masuk surga tanpa hisab. Pertama, orang alim yang mengamalkan ilmunya. Menuntut ilmu merupakan kewajiban manusia secara personal. Dengan ilmu manusia dapat membedakan yang hak dan yang batil. Namun tidak berhenti di situ saja. Orang berilmu memiliki tanggung jawab atas yang dimiliki untuk mengamalkannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Ilmu bila tanpa pengalaman maka hanya menjadi wacana belaka. Tujuan orang menuntut ilmu agar dia mengetahui yang mana yang wajib atau yang sebaiknya dikerjakan, dan yang haram atau yang lebih baik ditinggalkan. Bila mana tujuan ilmu tidak tercapai, maka sia-sialah ilmu itu. Orang berilmu tanpa mengamalkan, dia cenderung sebagai orang munafik. Orang berilmu tanpa adanya langkah nyata, maka kecenderungannya hanya memelintir pengetahuannya demi egonya sendiri. Jika ada kepentingan pribadi, maka selalu ada dalih sebagai alasan, walaupun menyakiti orang lain. Kedua, orang berhaji yang tidak lagi rafas dan fasik. Rafas artinya berkata kotor dan fasik artinya bermaksiat. Di antara hikmah haji untuk memohon ampunan atas dosa-dosa yang telah diperbuat. Nabi Muhammad bersabda, orang yang berhaji karena Allah tidak melakukan rafas dan fasik, niscaya ke tanah air seperti hari ketika ibunya melahirkannya. Hadis riwayat Bukhari. Jika dosa diibaratkan noda, maka orang yang dihapus dosa-dosanya seperti kapas, maka janganlah terkena noda lagi. Ketiga, orang syahid yang gugur di medan pertempuran demi membela Islam, orang yang nyata mati syahid, maka tidak ada keraguan lagi tempatnya di akhirat nanti adalah surga. Orang yang mati syahid haram hukumnya dimandikan dan disolati, dan wajib dikubur dengan baju yang berlumuran darah. Imam Nawawi mengatakan, dan haram menyalati orang mati syahid seperti memandikan, dan orang mati syahid dikuburkan bersama pakaiannya bukan dengan sutra. Keempat, orang yang dermawan yang membelanjakan hartanya dengan cara-cara yang halal dan menafkahkannya fisabilillah tanpa ria. Orang yang suka bersedekah dan berinfak tidak akan mengurangi hartanya, bahkan ia selalu mendapat rahmat dan ridha Allah. Kedermawaan harus dilandasi dengan keikhlasan. Sekecil apapun pemberian dengan landasan keikhlasan, maka akan sangat bermanfaat bagi si pemberi dan bagi si penerima. Begitu pula sebaliknya, sebesar apapun pemberian, jika tanpa diikuti rasa ikhlas, maka akan menjadi hal yang tidak berguna. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.